dan si Mike Willowan, sehingga proses pembelajaran sampai di terakhirnya itu syuting. Kemudian balik apa itu sebelah kiri bagi sebelah kanan, boleh bagi pandangannya ke kanan. Oke, cukup ya, Tono. Hai. Boleh, teman. Terkait filmnya, boleh mau start dari siapa? dari dua-duanya. Kayaknya udah jelas ya. Tadi udah di dalam udah ngomong ya, ngobrol ya. Mbak Alex tadi kan di awal sempat bilang kalau tantangan di awal tuh susahnya pas di awal karena banyak sekali adjustment gitu ya yang dilakukan. Mungkin seperti apa aja penyesuaian yang dimaksud oleh Mbak Alex, dan kemudian momennya seperti apa nih pas merasa fit in dengan karakter si Melati ini sendiri? Karena sudah mungkin melalui proses ya, gitu, melalui proses yang sudah terjadi. Kalau di aku udah terjadi sebelum syuting setahun, gitu. Karena proses itu proses sudah terjadi oleh dua director itu, dan dengan referensi observasi yang ada dan ditampilkan pelatihan fisik ke mereka, akhirnya mereka mengadjust bagaimana si Madam Melati ini lebih baik gitu, dengan referensi yang sudah dikasih sebagai background ya kan, tetapi tetap harus ada karakter tersendiri yang diciptakan real original si Madam Melati itu. Prosesnya banyak sih, prosesnya dari lihat film seperti biasa, lihat film referensi dari mereka, karakter yang mereka sebutkan seperti tadi saya sebutkan kan, ada Vampira, Elvira, Morticia, Adam. Kalau yang sekarang ini mungkin kalau Vampira sama Elvira kalian mungkin bingung itu siapa. Itu ada di tahun antihero yang ada di tahun 40-50-an gitu. Terus yang terkenal di Indonesia adalah si Madam Susana gitu. Jadi dari itu berproses dan karakter yang diciptakan oleh Billy dan si Mike Willowan, sehingga proses pembelajaran sampai di terakhirnya itu syuting menjadikan Madam Melati itu tercipta gitu, seperti itu. Alex, kalau saya tidak salah terakhir 2020 Mangga Muda, apakah ini bisa disebut comebacknya seorang Alexandra Gottardo ke dunia perfilman lagi? Kayaknya enggak deh. Setelah itu ada, cuman mungkin aku ada di OTT ya, bukan di bioskop gitu. Nggak comeback. Mau tanya, kalau untuk kalian sendiri horor tuh gimana sih? Maksudnya kalian menurut kalian tuh horor tuh gimana? Terus adakah pengalaman kayak misalkan nginep pernah staycation terus di kamar yang horor juga atau? Ya di sini mungkin Bang Weng yang bisa cerita Nih. karena saya satu saleh sama dia. Aku mau cerita ya, Ya. terkait kita aktor kan, gitu. Kalau saya mendapatkan tawaran beberapa film-film horor gitu, tapi bagi saya kurang suka yang hanya menebarkan takutan aja gitu, karena dibawa pulang akhirnya saya belum pernah melihat, tapi saya teringat nempel karena saya pernah menonton film horor yang sudah gitu loh. Nah, kalau saya mencari yang ada latar belakangnya, yang punya cerita, yang kita nonton tuh jadi reflektif, jadi melihat diri kita gitu. Jadi oh ini dampak ya gitu, karena ini kan kaitannya dengan dimensi yang bawah gitu kan, gitu, yang memang arwah-arwah yang masih penasaran, yang masih terikat gitu. Jadi ya oh begini ya, oh segala sesuatu tuh pasti ada dampak konsekuensinya, ada risikonya gitu. Jadi ke situ saya melihatnya di Lost Man Melati ini. Kenapa saya merasa terpanggil untuk main ke sini, karena ada pesan yang mau disampaikan gitu. Pesannya saya nggak bilang, tapi pasti akan setiap orang kan membawanya beda-beda gitu. Betul. Kak Samuel, Mungkin penasaran ya mau nanya sama Kak Samuel. Kan di film ini tidak dijelaskan asal usul dirimu itu siapanya si Melati, kok bisa loyal banget sama beliau. Kira-kira boleh? Pertanyaan bagus itu. Ya, Pertanyaan sebenarnya bagus. kamu tuh siapa gitu? Kamu siapa sih? Aku siapa ya? Nah, jadi kalau misalkan di Lost Man ini, Golok ini kenapa sangat loyal? Karena di sebelumnya itu Golok ini ditolong sama Melati. Jadi dia merasa utang budi. Jadi karena dia sudah Mengabdi. dikasih kehidupan yang baru,
Jadi ya udah saya serahkan jiwa saya, raga saya untuk mengabdi ke Melati. Nah kebetulan Melati kan punya losmen, ya udah saya jadinya ngikut gitu. Akhirnya saya di garis terdepannya si losmen Melati. Tapi memang adegan itu tidak masuk ke dalam film, di-cut, atau memang nanti di adegan kedua akan dijelaskan? Iya mungkin yang kedua itu tadi kayaknya. mungkin. Iya. Siap, terima Itu kasih. buka losmen ya, kalau bukannya bengkel. Nah jadinya tukang dongkrak. Tapi emang kalau dibilang ada yang dibilang mistis gitu, paling teman-teman yang lain juga pada nanya gitu kan, ada nggak sih? Ya secara garis besar sih mungkin ada, cuman kita karena niatnya untuk kerja ya kan, ya jadi kita kayak udah dah nggak usah peduliin kayak Kita gitu. Tuhan banget. Kita anaknya taat banget kan. Gua ini tiap minggu selalu gereja online. Serius. Iya, jadi makanya kita kalau misalkan kayak gitu pasti ada kayak ya punya kita ngerasa memang dia ada di sisi kita, ada pendampingan. Tapi karena kita ya udah deh sama-sama ngerti ya gitu. Mungkin kejadian-kejadian ada mungkin di Emang bukan ego gitu, kita sama-sama ngerti ya. Bayangin namanya hotel losmen itu kan pasti punya cerita gitu loh, dan berapa orang yang masuk ke dalam dan meninggalkan bekas gitu loh, ada energi yang tertinggal, macam-macam ceritanya kan. Bener. Iya kan, Kisahnya gitu. macam-macam. Nah, sementara bukan orangnya yang datang, tapi tanah itu kan punya energi juga, rumah itu punya sejarah gitu, dan dinding itu kan menyerap itu gitu. Ibaratnya apa ya, dinding berbicara. Asik. Apa? Menolak untuk pakai magnet karena biar tertantang sendiri. Nah, ada eksiden atau kecelakaan Ada. kecil nggak sih? Aku bisa ceritakan. Ada. Sling. Iya, tapi aku lupa namanya. Apa besi yang untuk membawa sling itu apa, figure eight ya? Iya, Yang eight. besi, yang kayak gitu. Yang kayak karabiner. Iya. Nah itu karena dia pakai apa sih namanya, mobil yang kayak truck yang besar tuh. Keren, pakai keren. Itu dia jatuhnya si kawatnya yang udah pakai besi itu tadi tuh nge-swing karena jatuhnya terlalu cepat ya. Jadi besinya nge-swing, terus kita semua nggak ada yang tahu. Jadi kena pas di sini nih, pas di pelipis mata, bengkak. Gitu, itu kejadiannya sih. Nggak apa-apa, tapi nangis aja. Oke, teman-teman. Sakit itu masih sakit itu. Antara mau nangis tapi malu, kan udah gede ya. Pisau kayak gitu aman. Oh, main pisau aman. Aman. Sempat terjeda terus dulu kan, pernah kejadian. Iya, sempat berhenti dulu karena nggak continuity kan, bengkak. Gitu. Jam aja. 3 bulan kan. Antara nunggu kempes